Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pendeta Kristen bernama Buhairah yang tinggal di kota Busrah, merupakan seorang yang dikenal sebagai cendekiawan. Suatu hari Buhairah kedatangan tamu dari suku Quraisy yang salah satu anggotanya adalah Abu Talib, paman Rasulullah. Buhairah bertanya kepada Abu Talib, "Sudahkah semua anggotamu datang? Apa tidak ada yang tersisa?" Abu Talib menjawab, "Ada seorang anak penjaga barang-barang yang tersisa." Buhairah menemui anak itu, yang ternyata adalah Rasulullah yang masih kecil. Singkat cerita, Rasulullah membawa Buhairah ke suatu tempat untuk bertemu dengan iblis. Hal tersebut sontak membuat Buhairah kaget. "Terkutuklah kamu," bentak Buhairah kepada sosok iblis di depannya. Mendengar hal itu iblis tertawa kepada Buhairah, lalu berkata, "Kau mengutukku, sadarkah kau tengah mengutuk Ia yang telah dilaknat karena kutukannya? Aku mengutuk Adam dan aku diusir dari surga. Mestinya kau lebih berhati-hati dalam mengutuk, atau memang kau tidak ada bedanya dengan Adam? Adam dan aku telah dikutuk oleh Allah. Jadi buat apa aku harus takut pada kutukan Buhairah?" Buhairah berkata, "Kalau begitu tobatlah, sujudlah kepada Adam seperti yang diperintahkannya. Lihatlah kekeras-kepalaanmu membuat tubuhmu legam dan rusak." Iblis berkata, "Bagaimana mungkin memohon ampun lantaran mematuhi keinginan Allah? Aku tak mungkin menyembah siapapun selain Allah, karena itulah perintah sesungguhnya. Pembuangan ini adalah ujiannya, untuk melihat apakah aku akan melanggar sumpahku." Hingga sampai memakan waktu yang cukup lama iblis terus menggoda dan mencoba mengalahkan Buhairah. Namun pada akhirnya dia menyerah dan tertawa dengan bersembunyi. Tak lama kemudian iblis menghilang, dan Buhairah bersama Rasul bergegas pergi. Lalu Rasulullah berkata pada Buhairah, "Ketahuilah sesungguhnya keesaan Allah itu tersembunyi dari menara logikamu. Singkirkanlah keraguanmu, pengetahuan tentang keesaan Allah sungguh berbahaya, dan yang mencari mudah sekali tersesat. Engkau tak mungkin sanggup menanggung beratnya pengetahuan yang engkau inginkan. Tak cukuplah engkau dengan nikmat keimanan dan kepercayaanmu terhadap Allah. Hanya dengan itu pun Dia akan mencukupimu." Dahulu kala ada seorang ratu dari Saba bernama Balqis, yang menganggap dirinya sebagai yang paling bijak dan berkuasa. Tapi pada malam hari ia selalu bermimpi tentang seorang lelaki yang menduduki tahtanya, memerintah kerajaan dan singgasana miliknya. Wajah lelaki itu begitu elok dan bersinar lembut layaknya mentari fajar. Balqis merasa takut pada arti yang begitu jelas terkandung dalam mimpi ini. Hingga pada suatu hari ia mendengar kabar tentang seorang raja bangsa Israel. Tak lama kemudian, seekor burung bulbul menyampaikan pesan Raja Sulaiman untuknya, meminta agar sang ratu meninggalkan pemujaannya pada matahari dan berserah diri kepada Allah. Sang ratu mengirimkan kafilah yang membawa aneka macam hadiah bernilai tinggi ke Israel. Tapi raja memulangkan kafilah tersebut dan berpesan, "Engkau tidak bisa membuatku lebih kaya lagi, menyerahlah padaku dan akan kubuat engkau menjadi lebih kaya." Balqis merenungi pesan tersebut dan hendak menguji raja. Kemudian Balqis berangkat ke Israel dan bertemu dengan Benayah, pelayan sang raja. Benayah berkata, "Yang mulia mengundang Anda ke istana agar bisa berbicara secara pribadi." Setelah bertemu dengan Raja Balqis lalu berkata, "Aku tidak akan tunduk kepadamu sebelum engkau mampu menjawab semua pertanyaanku. Jika kau tidak bisa menjawab maka aku akan kembali ke singgasanaku." Raja menjawab, "Aku akan menjawab semua pertanyaanmu, dan jika semua berhasil kujawab, engkau harus menyembah Allah." Demikianlah sang ratu mengajukan 100 pertanyaan yang belum pernah dijawab oleh manusia sebelumnya, tapi raja berhasil menjawabnya. Dengan satu pertanyaan terakhir, Balqis bertanya, "Jelaskan padaku tentang Tuhanmu." Seketika raja langsung terjatuh dan pingsan. Balqis langsung berlari ke sisi raja. Setelah beberapa saat raja tersadar kembali.
Ia berkata, Allah memberiku jawaban tapi aku tak sanggup menanggungnya, namun akan kucoba semampuku. Sang ratu menjerit, jangan katakan, aku berlindung kepada Allah dari Tuhanku. Saat itu juga ia beriman kepada Allah melalui Sulaiman. Sulaiman berkata, yang engkau lihat dalam mimpimu bukanlah aku yang merampas tahtamu, tapi anak kita yang kelak akan memerintah kerajaanmu setelah kita meninggal dunia. Itulah kisah Rasulullah bertemu dengan iblis dan kisah Ratu Balqis bertemu Raja Sulaiman.